Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Wilda Rifah dengan NIM 24544439 PA 23128. Di video kali ini saya akan membongkar sebuah mikrofon dan speaker. Oke, jadi untuk yang pertama itu ada mikrofon. Mikrofon ini terdiri dari beberapa komponen penyusunnya. Bagian yang paling atas kalian bisa lihat di sini ada namanya grille atau mesh. Nah, grille atau mesh ini adalah komponen yang melindungi mikrofon dari berbagai gangguan seperti debu. Ini bisa kita buka, ya. Bentuknya bulat seperti ini. Ini adalah bagian paling familiar yang dapat kita ketahui dari sebuah mikrofon. Oke, kemudian di dalam smash ini ada busa. Digunakan untuk meredam noise dan mengurangi hembusan udara saat pembicara ini berbicara menggunakan mikrofon. Oke, dan di dalam mikrofon ini ada kabel merah dan kabel hitam. Oke, ada kabel merah dan kabel hitam. Nah, kabel ini fungsinya itu untuk menyalurkan sinyal listrik hasil tangkapan mikrofon menuju perangkat radio. Oke, lanjut ke bagian dalam dari mikrofon ini. Jadi kabel ini terhubung dengan suatu kapsul mikrofon yang cukup kecil ya, yang memang cukup sulit untuk dipisahkan dari bodi mikrofonnya. Tapi bagian ini adalah bagian inti dari mikrofon itu sendiri. Bagian kecil ini adalah kapsul mikrofon, tempat diafragma, kumparan, dan magnet itu berada. Dan karena komponennya kecil sekali, ini biasanya nggak terlalu kelihatan jelas kalau misalnya ini nggak dibongkar total. Dan pada bagian bawah mikrofon ini terdapat terminal atau konektor output berkaki 3. Nah, bagian ini berfungsi untuk menyalurkan sinyal listrik dari mikrofon ya menuju kabel atau perangkat audio lainnya. Nah, ini bisa kita copot. Ini ada 3 kaki. Cara kerja dari mikrofon ini adalah suara yang masuk melalui grill akan mengenai diafragma di dalam kapsul mikrofon. Kemudian, getaran suara membuat diafragma dan kumparan kecil bergerak di dekat medan magnet. Gerakan tersebut yang akan menghasilkan sinyal listrik dan kemudian diteruskan melalui kabel output. Nah, sebenarnya susunan mikrofon ini sama dengan speaker, tapi prinsip kerjanya itu berkebalikan. Kalau speaker itu mengubah energi listrik menjadi suara, dan mikrofon itu mengubah suara menjadi energi listrik. Bisa dilihat ya, speaker ini sebenarnya speaker kecil, tapi sebenarnya dia itu punya komponen yang tetap sama pada speaker pada umumnya. Nah, setelah aku tadi panasin pakai hair dryer, ini bisa kita congkel sedikit ya, biar ininya kebuka, ya, biar ininya kebuka dan kita bisa robek. Oh ya, by the way, di bagian depan ini ada cone ya, ada cone yang besar atau diafragma. Jadi dia itu fungsinya untuk bergetar dan menghasilkan gelombang suara. Terus di bagian pinggirnya, ini di bagian pinggirnya yang ada gelembung gitu, itu namanya surround. Nah, surround itu adalah bagian elastis yang membantu cone untuk bergerak naik turun dengan stabil. Nah, terus kita udah mulai bongkar nih ya. Oh ya, by the way, yang di tengah ini namanya dust cup gitu. Oke, ini bisa kita bongkar ya. Ini bisa kita bongkar. Ini udah kecopot. Oke, setelah kita bongkar speakernya, ini jadi 2 bagian. Kalian bisa lihat di sini, ini ada lilitan lembaga. Nah, ini namanya adalah voice coil. Voice coil ini adalah kumparan suara. Jadi ketika arus listrik itu dari audio masuk ke kumparan ini, jadi dia itu akan muncul medan magnet. Dan karena dia berada di dekat magnet permanen, dia kumparan itu akan terdorong maju mundur akibat gaya elektromagnetik. Oke, ini adalah lilitan lembaga ya teman-teman, namanya voice coil.
Oke, jadi setelah kita buka bagian utamanya, bagian luarnya, ini akan terlihat bagian dalamnya, yang dimana di dalamnya ini adalah namanya spider. Nah, setelah di spider ini kita bisa robek juga untuk melihat bagian komponen yang lebih dalam lagi. Setelah bagian ininya kita robek, ini adalah satu kesatuan dari magnet di belakang speaker. Jadi yang paling besar ini, besi ini namanya adalah frame atau basket. Ini adalah bagian yang menjadi rangka utama yang menahan semua komponen di dalam speaker itu. Nah, nanti baru deh di dalamnya ini ada top plate, back plate, sama pole piece. Dan juga ini ada magnetnya. Nah, bener nggak sih belakangnya ini mengandung magnet? Benar, nih, coba ya. Ini ada, aku punya all-bank, terus ini aku tempel, dia bisa nempel. Oke, jadi mungkin aku bakal ngejelasin cara kerja dari speaker ini. Jadi ketika sinyal listrik dari audio masuk ke voice coil ini, si kumparan tembaga ini, arus listrik pada voice coil ini akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Dan si medan magnet tersebut akan berinteraksi dengan magnet permanen, sehingga voice coil itu bergerak maju dan mundur. Nah, karena voice coil ini terhubung dengan kon, dan kon ikut bergetar juga, getaran kon di udara akan bergetar dan akhirnya menghasilkan suara yang dapat kita dengar. Nah, jadi prinsipnya speaker itu bekerja dengan prinsip elektromagnetik, yaitu mengubah sinyal listrik menjadi getaran mekanik lalu menjadi gelombang suara. Oke, sekian penjelasan dari pembongkaran speaker saya. Terima kasih.